Anaknya di mana? Ini anak banyak. Oh, anaknya banyak. 12. Anaknya 12? Beneran atau? Iya, benar Ibu. Anak 12? Oh, ini rumahnya. Tapi orangnya nggak apa-apa. Baik banget. Makasih. Oh, ini daerah rawa. Tadi harusnya mau ganti sepatu, lupa. Halo cantik. Mana yang punya rumah? Iya dari Ibu Amina Asep namanya. Oh, ini Ibu Amina. Ibu tinggal di siapa? Yang saya punya anak satu Oh, suami di mana? sudah meninggal. Oh, ibu kerja apa? Cuci orang punya pakaian, cuci harian. Anaknya di mana? Ini anak banyak. Oh, anaknya banyak. 12. Anaknya 12? Beneran atau? Iya, benar Ibu. Anak 12? Berapa yang kawin? Tinggal satu yang belum kawin. Oh, jadi tinggal satu yang tinggal bersama. Waktu gempa gitu langsung keluar terus dia runtuh gitu ya? Ya, saya lagi sampai di situ baru Barang-barang aman? di dalam itu retak semua. Oh, ini juga rumahnya? Iya. Ini juga rumahnya? Oh, rumahnya ada 2? Satu saja. Saya bilang mau bikin di belakang sini, di sini belakang lah supaya ini untuk belakang. Bongkar ulang. Bongkar lebar karena Layak lagi. Selamat malam. Malam Ibu, Gimana perasaannya? luar biasa Ibu. Selamat ya untuk DKI Jakarta 2 udah masuk di top 6. Ini pertanyaan dari saya, how can women leaders shape a more inclusive and impactful society today? Dimengerti pertanyaannya? Oke, terus pertanyaannya berarti untuk Tobelo surplus? Untuk sistem Tobelo Malifood untuk sementara aman. Pertanyaannya kenapa masih sering mati lampu di KAO, di Tobelo? Untuk Tobelo tidak ada. Untuk yang di Malifood kemarin itu kami sudah investigasi kemarin Ibu. Sebelum Natal kemarin kami sudah supply KAO itu ambil dari Tobelo. Jadi sudah tidak ada padam. Oke. Sebagian kita supply dari Sobivi juga. Berarti kalau desa komplain saya nyari ke siapa? Rencananya 100%-nya mereka 72 desa dan 6 dusun ini kapan? Kalau dari proyeksi kami Bu, sampai tahun 2027. Jadi buat warga Maluku Utara yang sering bertanya kapan listriknya mati, kita sudah meeting dengan PLN Maluku Utara, pemaparannya sangat baik. Untuk Utara ada 81 desa yang belum punya listrik. Dan di tahun 2026 sisa 40, di tahun 2027 sisa 14, dan 2008 selesai. Artinya di akhir 2027 pun sudah selesai. Di tahun 2025 menuju 2026 ini akan ada 41 desa termasuk dusun yang akan dielektrifikasi. Ada di mana saja, ada di situ. Di Kabupaten Halu sisa Tuokara yang belum selesai. Kemudian di Halbar sisa Kahatola dan Aruku. Di Sula cuman sisa Madopi dan Waisum. Di Halsel masih banyak, ada Kecamatan Kasiruta Barat, Kasiruta Timur, ada Bacan Timur, Bacan Timur Selatan, Bacan Timur Barat Utara, ada Obi, Obi Utara, Obi Timur, Kayoa, Gade Barat Selatan, kemudian ada Kepulauan Joronga. Dan di Taliabu ada Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Tabona, dan Taliabu Utara. Listriknya semua akan nyala dan selesai di akhir 2027. Untuk Morotai listrik udah 100%, Kota Ternate listrik udah 100%, Haltim Halteng, Tidore listrik sudah 100%. Untuk Halmahera Utara yang merasa masih mati-mati dan Halmahera Timur kalau mati tinggal di hotline-nya PLN saja. Tinggal komplain di situ, untuk biasanya ada jaringan rusak yang akan di follow up, dan kapasitas listrik sudah saya cek semua. Halmahera Utara saat ini sudah ada 21 MW. Kemarin per Desember sudah commissioning tambahan 8 MW. Di bulan Maret juga tidak ada kendala, ada tambahan 20 plus 10 MW lagi sehingga menjadikan total sekitar 51 MW, tapi kemudian dikurangin dengan 8 MW yang dipinjam. Tapi intinya masih surplus di Halmahera Utara. Sovivi juga surplus, Haltim juga surplus, Halteng, Halbar semuanya surplus aman. Ada pembangunan baru di Kota Ternate 20 MW di 2026 dan di Sovivi 10 MW di 2026 yang akan selesai di 2028. Untuk Halsel kita punya pembangkit panas bumi di Tawa akan selesai tapi 2030 ya. Tapi untuk sementara ada tambahan pinjaman 5 MW mesinnya. Nanti nama-nama desa mana aja yang nyala di 2006 ada listnya, dan yang mana yang nyala di 2007 ada listnya. Kurang lebih demikian, terima kasih. Ini masukin situ. Penanaman pohon demokrasi telah dilaksanakan atau telah Banyakan nggak? Bentar ya, Pak. Siap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Hari Kartini hari ini kita nggak pakai kebaya karena kita harus bekerja. Kartini juga kalau jadi gubernur zaman sekarang udah nggak pakai kebaya. Iya. Silau.
Hari ini nemenin Ketua Komisi 2 sama Ketua KPU ke Sofivi. Kita mau melihat kantor KPU di Sofivi. Mana Pak Ketua KPU? Mana Pak Ketua KPU? Kita mengawal Ketua KPU RI ke Sofivi melihat kantor KPU Provinsi Maluku Utara. Stoknya sisa ini? Terakhir dikirim kapan? Berapa dus? 100 ya? 100 dus habis 3-4 hari ya? Oh masih ada, masih banyak. Masih harga 15.700. Ada kendala enggak? Aman? Yang antar dari mana? Perindahkop atau diambil? Antar berapa lama sekali? 1 minggu sekali? 100 dus? Masih? Halo. Kalian lihat sekolah? Masih kelas ujian. Oh jadi libur? Oh enggak ada meja tambahannya lagi. Mana yang jual ini? Yang kemarin jual minyak kita? Stoknya masih aman? Dikirim oleh Perindahkop. Perindahkop masih kirim enggak? Berapa lama sekali? Terakhir kirim stoknya mana? Berapa sekali kirim, berapa dus? Kemarin berapa? Bos yang apa yang tahu? Bos ada pulang. Bos ada pulang. Lah kalian sama di sini enggak ada yang tahu. Karena yang lebaran. Stok pun kalian enggak tahu. Ini masih jual 15.700. Setiap hari ada yang beli berapa banyak? Maksudnya berapa banyak? Satu hari bisa habis berapa dus? Satu hari bisa habis berapa dus? Oke. Hai, pulang sekolah. Kamu nggak sekolah? Karena? Hei, hah? Libur? Oh. Ini telur harga berapa ya? 25.000. 25.500. Oke. Ayo, masih. Dah. Tinggal itu aja ya, parkiran ya, pasangin paving kali ya. Tadi itu acaranya begitu katanya. Kemarin acaranya juga di sini waktu apa ya? Ya. Ketua DPRI Bapak Muhammad Rizky Nizami Kasanja, Ketua Komisi Pemilihan Republik Indonesia Bapak Muhammad Rizky, Gubernur Maluku Utara Ketua Surya Juanda, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Firman Firman Sutrisno beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati, selamat datang Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Muhammad Rifki Nisami Karsayuda. Selamat datang di Sofivi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, yang sudah kesekian kalinya. Dan Ketua KPU RI, Bapak Muhammad Afifuddin. Selamat datang di Provinsi Maluku Utara. Walaupun Pak Ketua KPU udah sering ke Maluku Utara, tapi ini pertama kali beliau datang dan melihat Sofivi. Sofivi ini udah Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang berusia 26 tahun. Hanya saja masih banyak PR yang terus-menerus saya bincangkan dengan Ketua Komisi 2.
Dan Sekretaris Jenderal KPU RI Bapak Bernard Dermawan Sutrisno, selamat datang di Maluku Utara. Deputi Administrasi KPU RI Bapak Suryadi. Pada akhirnya tujuan kita semua yang hadir di sini memastikan bahwa demokrasi itu nanti di 2029 atau 2030 bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tujuan akhir dari demokrasi adalah memastikan bahwa khususnya di Maluku Utara, seluruh warga Maluku Utara bisa memilih dan semua suara mereka itu berarti. Tetapi kadang dalam prosesnya demokrasi itu bukan hanya tentang suatu sistem pemilu yang selesai tepat waktu dan lengkap administrasi, tetapi hasil dari pemilu itu bisa diterima di hati dan dipercaya oleh masyarakat khususnya Maluku Utara. Untuk itu, untuk bisa mencapai di titik itu butuh kolaborasi sistem yang kuat. Hadir Ketua KPU RI beserta KPU Provinsi Maluku Utara yang kemarin saya melihat langsung bagaimana memastikan proses pemilu yang ada di Provinsi Maluku Utara berjalan dengan sangat profesional. Bahkan izin Ketua KPU RI, Pak Ketua KPU Provinsi Maluku Utara itu mau bertemu dengan calon aja tidak mau. Beliau takut sekali bersampingan bahkan dengan calon. Beliau menjaga integritasnya dengan sangat paripurna dan untuk itu saya mengapresiasinya. Kita semua tahu bahwa Provinsi Maluku Utara itu selalu ada di zona merah, selalu menjadi zona yang pasca pemilu itu selalu siaga satu dan selalu terjadi konflik. Yang saya tahu pertama kali dalam sejarah pasca pemilu di Provinsi Maluku Utara, pilkada kemarin tidak ada konflik. Bahwa ada yang demo itu wajar, tetapi Ketua KPU Maluku Utara menghadapinya dengan tenang dan sabar. Walaupun yang mendemonya juga semua beliau kenal, tapi beliau menghadapinya dengan tenang. Saya juga mengapresiasi Pak Ketua Komisi 2 DPR RI hadir di sini memastikan bahwa Pemprov mempunyai komunikasi yang baik dan berkolaborasi baik dengan KPU RI maupun dengan KPU Provinsi, Kabupaten, Kota. Dan bahwa di tengah segala tekanan TKD yang ada, tetapi kita Provinsi Maluku Utara juga secara terus-menerus meningkatkan PAD kita dan melakukan efisiensi. Halo teman, jumpa bersama saya di Danker 94 ya. Luar biasa sekali teman-teman ya. Bagaimana Ibu Shirley Juanda, Gubernur Maluku Utara ini dengan berbagai prestasi, berbagai hal yang beliau lakukan itu sungguh luar biasa menurut saya. Bagaimana beliau menjadi gubernur yang terus menjadi pusat perhatian ya, baik di daerah maupun nasional, teman. Prestasi demi prestasi yang Ibu Shirley kerjakan tentu membuat kita semakin bangga ya. Bagaimana Ibu Shirley menjadi gubernur yang sangat dikagumi ya, sosok yang menginspirasi banyak orang, terutama dari kaum perempuan, teman-teman. Karena beliau betul-betul bekerja untuk masyarakat ya, bekerja untuk rakyat ya, untuk kemakmuran rakyat. Kalau kita melihat kemarin ketika Ibu Shirley diundang di acara Putri Indonesia, teman-teman, beliau bahkan menjadi pusat perhatian ya. Beliau menjadi trending, beliau menjadi orang yang dikagumi ya. Itu karena kinerja beliau ya. Bagaimana beliau menjadi orang yang atau pemimpin yang betul-betul merakyat, dan itu sangat luar biasa menurut saya, teman-teman. Kalau kita melihat ya, jadi jurinya Putri Indonesia, teman-teman, Ibu Shirley Juanda ya, ini sebuah pengalaman baru tentunya bagi Ibu Shirley, pengalaman yang sangat wow, teman-teman. Bagaimana kinerjanya di Maluku Utara itu juga sangat luar biasa, kan? Mencerdaskan anak bangsa
ya, bagaimana Ibu Shirley menjadi contoh pemimpin yang berhasil meningkatkan perekonomian, mesejahterakan rakyat, pemimpin yang sederhana, ya kan? Dan kalau kita melihat teman-teman mau mendengarkan ya, setiap dari aspirasi masyarakat, bahkan anak-anak sekolah, Ibu Shirley itu lihat teman-teman apa aspirasi mereka, bagaimana pandangan mereka terhadap daerah mereka, supaya apa yang bisa dilakukan pemerintah. Ini adalah sebuah langkah yang sangat rendah hati ya, mendengarkan keluhan masyarakat dan mencari solusinya. Itu yang Ibu Shirley perlihatkan teman-teman. Makanya setiap kunjungan Ibu Shirley hadir di tengah-tengah masyarakat, bahkan anak-anak sekolah. Bagaimana menurut kalian?